Selanjutnya kita akan menentukan triggernya, atau kita gunakan trigger untuk entry atau penanda untuk entry-nya. Apa saja trigger yang bisa kita gunakan ya. Yang pertama ada pergantian warna. Pertama ada pergantian warna di level psikologisnya, atau di area retracement, atau di area levelnya, atau di area support resisten itu. Perhatikan pergantian warnanya. Yang kedua, dengan dua candle yang terkonfirmasi ya. Ini dua candle terkonfirmasi ya. Beda warna di level psikologisnya ya. Dua candle konfirmasi ya. Artinya ketika market itu di puncaknya tidak ada tanda-tanda rejeksi, tetapi tiba-tiba ada perubahan warna, kemudian dikonfirmasi satu warna lagi sehingga ada dua warna, maka bisa jadi trigger untuk market berbalik. Yang pertama ada pergantian warna di level psikologisnya ya, contohnya begini. Perhatikan di level psikologisnya ya. Di sini ada level psikologisnya di sini. Mana level psikologisnya? Di sumbunya ini. Di level psikologisnya dia ada perubahan warna, kemudian terkonfirmasi dua perubahan warna hijau yang berturut-turut, atau dua warna hijau yang terkonfirmasi. Ada hijau satu panjang, kemudian merah ini dikembalikan panjang hijau. Artinya merah ini dengan sendirinya didominasi oleh hijau, sehingga ada kemungkinan naik lagi. Yang kedua berada di levelnya atau di level psikologis, ada perubahan warna, termasuk ini di level psikologis tiba-tiba berubah warna. Di level psikologisnya ada perubahan warna ya. Contoh lagi, ini di support resistennya, kemudian di levelnya ada perubahan warna berturut-turut, juga bisa menjadi petunjuk untuk sell atau buy ya. Kalau di bawah pun sama. Di bawah ini ada level, di sini ada area support. Ini ada tren turun, tidak ada petunjuk naik, tidak ada sumbu, tidak ada pengurangan kekuatan, tiba-tiba perubahan warna di sini. Ini namanya di level psikologisnya ada perubahan warna. Ada kecenderungan naik lagi, sehingga kita bisa manfaatkan di candle-candle berikutnya. Berikutnya ada penolakan atau rejeksi. Ada penolakan panjang, dua penolakan panjang, baik warna sama maupun warna berbeda. Ini namanya multi rejeksi. Ini namanya multi rejeksi ya. Ada multi rejeksi atau penolakan yang lebih dari satu. Apalagi penolakannya berada di levelnya ya. Penolakan itu berada di levelnya, maka ada kemungkinan market itu mulai ditolak, mulai berbalik ya. Contohnya di sini ada level di sini. Kita lihat sebelah kiri misalkan cukup jauh ya. Sebelah kiri cukup jauh. Kita perhatikan di sisi sebelah kiri, belajar kita untuk zoom in, zoom out, tarik sebelah kiri. Ada kalanya kita mendekati level support atau resistennya atau level psikologisnya, kemudian di situ mulai ada rejeksi ya. Jadi untuk level tidak harus yang kemarin, lusa, atau bahkan satu minggu yang lalu, tetapi perhatikan mana yang terdekat dari yang terbaru. Di sisi sebelah kiri yang terdekat tidak ada, maka kita tarik garis yang lebih jauh. Inilah levelnya. Di level itu perhatikan ada penolakan ya, bahkan tidak hanya dua tapi tiga. Ada tiga penolakan, yang penolakan itu semuanya berada dalam satu level. Kemudian ada perubahan warna ya, ada perubahan warna. Maka ini menjadi petunjuk market ini akan berbalik. Setidaknya petunjuk itu bisa kita manfaatkan untuk entry. Setelah itu target kita sesuaikan, batasan risiko kita siapkan. Ikuti prosesnya, tidak usah fokus pada profitnya, tapi ikuti prosesnya. Yang penting begitu entry sudah kita antisipasi, sudah kita siapkan batasan-batasan resikonya. Selanjutnya kembali lagi ke trigger ini. Trigger berikutnya kita bisa gunakan adalah breakout di levelnya, di level support resistennya, di level psikologisnya, di trend line, atau dari chart patternnya ya. Breakout ini paling gampang, karena kalau breakout sudah jelas
dia melewati levelnya, melewati area support resistennya. Contoh, ketika dia bergerak naik turun, dia berada dalam satu level, di mana di level itu semuanya ditolak. Kemudian ada candle yang cukup kuat menembus ya. Ada candle yang cukup kuat menembusnya. Ini meskipun mepet ya, berada di levelnya, tetapi ada potensi yang besar, ada momentum yang besar yang menekan ke sana. Sehingga kalau sudah seperti ini, kita bisa menunggu, kita bisa melihat satu konfirmasi berikutnya. Kita bisa menunggu konfirmatornya. Bisa jadi nanti dia akan breakout di sini ya. Tetapi ketika dia breakout dan mendekati levelnya, ini pun kita juga tidak bisa untuk entry. Karena di area seperti ini market berpeluang koreksi, memantul lagi. Ini kenyataannya memantul lagi. Sebaliknya ketika dia koreksi tidak bisa lewat dari level lagi di atas, kembali turun dan breakout di sini, maka akan jauh lebih kuat. Nah, ini breakout, maka akan jauh lebih kuat turunnya. Ini namanya breakout. Kemudian selanjutnya ada yang kelima ya. Tadi kita sudah lihat ini contohnya. Yang pertama ketika dia berada di area levelnya ini kita tarik, dia tidak bisa breakout. Tetapi begitu breakout, yang pertama mendekati level berikutnya, sehingga kita harus tunggu lagi apakah breakout atau sebaliknya ya. Dia mencoba untuk naik tetapi hanya sampai di area resistennya, atau ini namanya retest, mencoba untuk mendekati levelnya tetapi ditolak dan kembali breakout. Nah, breakout yang valid ketika dia sudah melewati berbagai level atau menembus banyak level psikologis ya. Ada peluang untuk lanjut turun di sana. Kemudian selanjutnya kita lihat ya berikutnya. Yang kelima, koreksi saat running, ketika entry searah dengan running, dengan menunggu koreksi dan melawan running saat tidak ada penolakan. Ya mungkin ini kita skip saja karena cukup banyak ya, takutnya nanti malah tidak memahami ya. Jadi saat koreksi running ya, saat market itu berjalan ya. Kita langsung ke yang 6, ke trigger yang ke-6 ya. Ada candle panjang tanpa penolakan, tanpa sumbu, yang tiba-tiba berubah warna. Ini juga bisa menjadi petunjuk. Kenapa? Karena momentum yang besar itu logikanya dia akan lanjut. Tetapi tiba-tiba dia ada perubahan warna yang tentu punya pengaruh yang signifikan. Ya, signifikan di sini bukan berarti mengalahkan, tetapi setidaknya ada momentum yang cukup besar yang muncul secara tiba-tiba, atau ada sentimen yang masuk yang punya kekuatan lebih di situ, sehingga bisa menjadi pertanda market itu akan berbalik.